saya Amalia Vandaning Tias, manajer dari CV Printku. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Tiani Nafa, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini niat kami mau mewawancarai nih Bu terkait fintech di perusahaan CV Printku ini bagaimana sih Bu? Seperti itu. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini, posisi Ibu di sini sebagai apa sih Bu di CV Printku ini? Baik, saya seorang manajer di CV Printku yang berperan penting dalam keputusan di operasional sehari-hari untuk mengawasi tim dan juga memastikan bahwa tujuan perusahaan itu dapat dicapai. Seperti itu sih. Oke, terima kasih ya Bu. Kemudian saya mau lanjut di pertanyaan kedua, yakni berapa lama sih Bu Vanda ini untuk memegang manajer di CV Printku ini? Saya bekerja di sini selama 3 tahun. Oke. Terus untuk Bu Vanda sendiri di sini apakah mengenal dengan istilah fintech dan fintech apa sih yang digunakan di dalam CV Printku ini? Ya, saya mengenal istilah fintech yaitu penggunaan teknologi dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan juga aksesibilitas. Dan di CV Printku ini sudah menggunakan fintech dalam bertransaksi. Oh, berarti di sini sudah lama ya Bu untuk menggunakan fintech ini? Iya, sudah. Berarti kayak pembayarannya bisa pakai kris, edisi BCA gitu ya Bu? Iya. Oke, berarti untuk mempermudah pengguna ya Bu untuk mengakses transaksi yang ada di CV Printku ini. Ya, baik. Oke, baik. Kemudian saya mau tanya di pertanyaan keempat nih Bu, kan tadi sempat dijelaskan kalau di sini di CV Printku ini menggunakan finance teknologi, yakni ada pembayaran kris dan lainnya. Mungkin 3 hal aja sih Bu, mungkin bisa dikasih tahu apa sih yang dilakukan fintech yang dilaksanakan di CV Printku ini. Kalau di sini ada 3 macam ya Mbak, 3 macam fintech yang digunakan di CV Printku, yaitu salah satunya adalah e-wallet, kemudian uang digital seperti QRIS dan juga payment gateway gitu. Oke. Kemudian nih Bu, apakah Bu Vanda ini juga mengetahui manfaat dan resiko dari fintech itu sendiri? Kalau untuk manfaat itu lebih ke efisiensi dalam bertransaksi, kemudian transaksi itu jadi lebih mudah dan cepat. Resikonya itu lebih ke keamanan data aja sih, sama takut cybercrime atau penipuan gitu, dan ketergantungan transaksi, terjadi gangguan sistem atau kegagalan transaksi seperti itu. Tapi kalau sejauh ini sih Bu ya, itu pelanggan banyak yang menggunakan fintech atau secara tunai di transaksinya? Kalau dari data itu lebih ke prefer pakai fintech sih. Mungkin anak remaja lebih ini Bu ya, lebih muda gitu ya. Oke Bu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Nisa Novia, saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, yaitu apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau penjelasan tentang fintech? Saya pernah mengikuti pelatihan untuk memahami dalam berbagai teknologi keuangan seperti digital payment atau e-wallet gitu sih. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu mengetahui soal crowdfunding? Baik, setahu saya untuk crowdfunding sendiri itu metode penggalangan dana dari banyak individu melalui platform digital untuk mendukung proyek atau usaha. Biasanya sih digunakan oleh startup atau kayak gitu bisnis kecil, kreator, dan juga bahkan proyek sosial yang membutuhkan pendanaan tanpa harus bergantung pada investor besar atau pinjaman bank seperti itu. Oke. Jenis dan macam crowdfunding yang digunakan di perusahaan Printku apa ya? Kalau di sini sih kita menggunakan equity crowdfunding. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu mengetahui bahwa crowdfunding bisa mensejahterakan negara? Ya, crowdfunding sendiri itu memiliki potensi besar untuk mensejahterakan negara dan cara yang inovatif. Berikut beberapa cara bagaimana crowdfunding dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, seperti dia mendukung UMKM, kemudian startup, mendorong inovasi dan juga teknologi, terutama mengurangi kesenjangan ekonomi. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika saya punya kesalahan dan teman saya. Terima kasih.